100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI ND dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda malam ini ya di Florata malam ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia bersama kami yang ada di Labuan Bajo, yang mendengarkan melalui FM 90,9, di Aimere di FM 89,00, di Bai dan sekitarnya di FM 91,7, di ND ya di FM 100,5, kemudian juga di Maumere di FM 88,7, atau Anda yang mendengarkan kami melalui AM 783 kHz melalui audio streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Playgo. Pendengar, seperti yang sudah saya informasikan tadi, malam ini kita di obrolan komunitas. Untuk edisi malam hari ini saya bersama teman-teman dari komunitas Bidara. Komunitas Bidara ini dari Kabupaten Nagikeo, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas Bidara dari Kabupaten Nagikeo ya melalui Zoom. Nah, untuk Anda yang mau gabung-gabung juga silakan. Kalau mau gabung ke Zoom bisa langsung ke Zoom, ID-nya 92161507113 dengan passcode-nya RRIND huruf besar semua, tidak pakai spasi. Ya silakan Anda bisa bergabung juga, nanti bisa berinteraksi juga bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Dan saya sudah bersama teman-teman dari komunitas Bidara. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Yang lainnya mana nih suaranya? Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Ada Rosa, kemudian ada Andini ya, ada Tati Kasmin, ada Pena Merah, ada Teti, itu yang bergabung ya, ada Ende, ada Hero Gesu yang ada di Zoom ya malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya, terima kasih ya sudah gabung di Zoom meeting malam hari ini di obrolan komunitas. Nah, pendengar, kita bersama dengan teman-teman dari komunitas Bidara yang sudah bersama saya di Zoom meeting malam hari ini. Nah, seperti apa sih komunitas Bidara ini? Saya mau langsung tanya-tanya nih. Oke, saya mau tahu dulu nih tentang komunitas Bidara. Ini komunitas apa? Apakah komunitas pecinta buah bidara atau seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, siapa nih yang mau jelaskan dulu nih? Oke Kak, selamat malam. Saya perkenalkan, saya Rosa. Saya dari komunitas Bidara. Di komunitas posisinya apa, Rosa? Saya posisinya striker. apa ya? Yang menginisiasi ya, founder. Founder ya. Oke. Founder. Silakan bisa dijelaskan. Iya, jadi sebelumnya terima kasih banyak karena kami sudah diundang ke Unjang Komunitas RRIND. Senang sekali bisa bergabung. Jadi komunitas Bidara ini agak panjang ya ceritanya. Tapi tidak sampai satu hari satu malam kan panjangnya ya. Betul sekali. Oke, silakan. Iya, jadi komunitas Bidara ini merupakan sebuah komunitas yang merupakan sebuah ruang kolaboratif, Kak. Jadi ruang kolaboratif yang memberikan ruang kepada anak dan remaja. Jadi di sini Bidara sendiri. Silakan. Bidara sendiri merupakan bimbingan dan pendampingan anak dan remaja. Bimbingan dan pendampingan anak dan remaja ya. Oke. Betul sekali. Jadi Bidara ini lahir dari keprihatinan bahwa masih kurang banyak ruang-ruang literasi ya untuk anak dan remaja, dan juga untuk orang muda yang punya skill atau kemudian yang ingin berkontribusi di komunitas. Kemudian kami merasa bahwa di Nagikeo ini masih kurang banyak. Kalau di Maumere ada banyak sekali komunitas, kemudian di Ende juga banyak. Jadi di Nagikeo masih belum banyak. Nah, kemudian saya bertemu dengan beberapa teman dan kami memiliki keprihatinan yang sama bahwa kami ingin sekali selalu ada kegiatan reguler di mana kami bisa membantu teman-teman atau adik-adik kami yang lain dengan sedikit mungkin
kalau kami punya keterampilan Mm-mm. atau kemudian jika kami punya informasi-informasi untuk teman-teman yang muda. Mm-mm. Nah, jadi kemudian kami pun berkumpul beberapa orang Awalnya berapa orang nih dan kumpul kemudian punya yang menginisiasi komunitas bidara ini? menginisiasi itu awalnya mungkin kita sekitar berdua bertiga. Mhm. Iya, Itu kita chat. anak-anak Nagekeo semua ya yang kumpul-kumpul waktu itu ya? Iya, 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 betul. Kita di Nagekeo di Hmm. Mbai. Kemudian kita juga ingin bahwa namanya itu nama yang mewakili Nagekeo, nama Oke. yang mewakili komunitas di Nagekeo atau di Mbai. Hmm. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu bahwa di Mbai ada banyak sekali bidara, Uh-uh. ada banyak sekali tanaman bidara, dan kami berharap bahwa teman-teman yang bergabung di bidara, baik sukarelawan maupun teman-teman muda, itu bisa bertumbuh dan kemudian bisa bertahan seperti pohon bidara yang bisa bertahan di mana saja di Mbai ini. Oke. Iya. Jadi itu tahun berapa itu awalnya terbentuk? Kami terbentuk sekitar tahun 2020. 2020 ya, jadi Iya. sudah sekitar 3 tahunan lah ya sekarang ya. Tapi masih Sekitar. lucu-lucunya ini ya kalau 3 tahun kalau Iya, manusia iya, ya. kita masih lucu-lucunya, masih masih ini ya, masih berusaha Hmm. untuk komit ya, karena memang kami semua dari berbagai latar belakang. Hmm. Ya, ada Kakak Teti di sini ya di Maret 2020 Hmm. kita bidara terbentuk. Terima kasih Kak Teti. Hmm. Jadi karena kami berasal dari berbagai background, jadi Hmm. memang agak susah untuk waktunya. Oke. Jadi ya kami memang masih lucu-lucunya dan kami berharap nanti bisa menjadi dewasa ya Oke, baik. di beberapa tahun ke depan. Oke. Nah, teman-teman yang lain juga kalau mau langsung nyambung ngobrol bisa langsung nyambung saja ya, tidak usah tunggu diberikan kesempatan gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan langsung saja ngomong, tidak apa-apa ya. Nah, dalam proses awal membentuk gitu dengan tadi seperti yang disampaikan tadi untuk remaja dan anak-anak begitu ya. Untuk literasi Betul. anak-anak dan remaja karena memang minim sekali, masih minim gitu ya di Kabupaten Nagekeo. Nah, proses awalnya itu sulit apa tidak sih ketika membentuk komunitas ini? Eh, Sebenarnya kebutuhan itu selalu ada ya. Hmm. Kebutuhan misalkan untuk ruang itu anak-anak itu selalu mau untuk diajari. Hmm. Tapi memang susahnya itu adalah menemukan teman-teman yang mau berkomitmen untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan sosial lagi kan ya? Ya, kegiatan sosial. Jadi memang kita bertemunya itu secara personal. Jadi kita bertemunya dari pertemuan-pertemuan tidak terduga, kemudian ketika kita ngobrol kita merasa bahwa oh iya ini ini juga salah satu concern kita gitu. Jadi akhirnya kita kemudian membentuk ruang ini. Jadi ketika kita berjejaring kita biasanya meminta teman-teman atau menanyakan bahwa kita percaya bahwa masing-masing teman-teman itu punya kemampuan, punya keterampilan yang mau mereka bagi, dan kita biasanya ingin membuka ruang bahwa di bidara teman-teman bisa membagikan keterampilan mereka gitu. Oke. Jadi memang agak susah sih untuk menemukan orang yang mau untuk kontribusi untuk waktu dan juga untuk tenaga, keterampilan yang mereka miliki. Iya. Oke, baik. Setelah terbentuk begitu, teman-teman yang lain kalau mau nyalahin kamera tidak apa-apa, silakan nyalahin, tidak usah malu-malu ya, nyalahin saja yang lainnya, biar kita bisa saling Teman-teman yang lain. bertatap gitu kan. Iya, siap Kak. Nah, ini Yuven sudah nyalakan kamera, tapi hilang lagi, ada Wik Panda. Terus siapa lagi nih? Teti, mana nih Teti? Pena Merah, Andini, Tati, Hero, Siap, Kak. Gesu, selamat malam semua. Terima kasih sudah nyalakan kamera.
Ini teman-teman komunitas semua ya ini ya, yang bergabung di Zoom Iya, ini. iya, teman-teman komunitas semua. Kita ada teman-teman mahasiswa juga. Mm-mm. Oke, keren, keren, keren. Iya. Anak-anak muda punya visi dan misi yang keren ini nih ya di AGKO. Oke, setelah itu, Yang lain mungkin bisa menambahkan. yang lain kalau mau tambah-tambah silakan langsung saja, tidak usah tunggu saya persilakan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja malam hari ini. Oke, siap ya? Siap Kak, siap. Oke. Nah, saat ini sudah berapa nih anggota dari komunitas Bidara Nagikyo? Jumlahnya? Kita yang terdata yang untuk memfasilitasi sekitar 10 ya Kak ya. Jadi kita kedepannya kita akan mengadakan sistem oprek sehingga kita bisa menjaring lebih banyak lagi teman-teman muda yang mau berkontribusi. Oke, baik. Nah, kalian ini punya komunitas dengan tujuan yang mulia sekali begitu ya. Karena tidak semua anak muda tidak semua anak muda punya apa sih namanya, punya mimpi, punya tujuan untuk peduli terhadap orang lain, terutama remaja, terus anak-anak begitu. Nah, fakta yang kalian lihat di lapangan itu seperti apa sih sebenarnya sampai membentuk komunitas ini? Fakta-fakta real yang kalian temui di Baik, Kak. lapangan yang Mungkin mengetuk saya hati kalian. klarifikasi sedikit ya untuk apa ya? Kalau dibilang mulia juga tidak. Maksudnya kita sendiri teman-teman dari Bidara itu merasa terbantu dengan kita menjadi bagian dari Bidara itu kita menemukan ruang aman kita. Oke. Jadi Ruang aman yang seperti apa selain itu? gitu, Ruang amannya itu yang bagaimana sih ruang aman? ruang aman di Bidara ini adalah bahwa kita anak-anak muda ini bisa lebih berekspresi, kemudian bisa membentuk ruang kolaboratif, membentuk sistem sendiri yang kita nyaman. Oke, baik. Yang kita nyaman, kemudian di mana kita juga bisa saling respect satu sama lain, kemudian juga bisa memberikan skill atau kemampuan yang kita miliki untuk teman-teman yang lebih muda. Oke. Jadi saya pikir ini bermanfaat juga untuk kita gitu. Jadi bukan untuk teman-teman muda, tapi untuk kita sendiri ya, karena kalian juga anak-anak muda gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya mau tanya langsung nih ke satu-satu nih. Saya pengen tahu nih, apa sih alasan dari teman-teman bergabung dengan komunitas Bidara ini? Mungkin dari Wik Panda. Ini nama aslinya siapa nih Wik Panda ini? Silakan. Siap, nama asli Wik. Memang Wik ya? Iya, iya. Panjangnya? Masa cuman Wik? Iya. Diberi orang tua Wik. Oh, Wik saja. Mungkin. Ya, Wik Bertus. Ya. Oh, Wik Bertus ya. Oke, Wik. Wik sudah sejak kapan bergabung di Bidara? Sorry Kak, kurang kedengaran. Sejak kapan sudah bergabung di Bidara? Sudah berapa lama? Saya bergabung aktifnya di 2021 karena saya bekerja di luar. Tapi setelah kembali ke Nagikeo, saya bergabung. Oke. Taunya dari siapa komunitas Bidara ini akhirnya sampai bergabung? Diajak atau seperti apa? Bidara kebetulan foundernya kakak saya sendiri. Oh, begitu. Jadi diajak sama kakak ya. Kakaknya siapa nih di sini kakaknya? Iya Kak? Kakaknya yang mana? Lah, agak terganggu ya jaringannya Wik ya. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrol dengan Wik. Saya pindah saja kalau begitu ke Yuven. Halo Yuven, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Oke, Yuven, sudah berapa lama gabung di Bidara? Saya sudah sejak tahun 2020. 2020 ya. Kami yang berinisiasi sebenarnya untuk komunitas ini. Di mana kami merasa prihatin terhadap orang muda dan juga anak-anak
Nah, karena kurang mungkin di Nagakeo untuk komunitas yang berhubungan dengan pendampingan terhadap anak dan remaja ini mungkin agak kurang, masih kurang. Jadi kami berinisiasi untuk membentuk komunitas ini. Oke. Jadi foundernya lah ya, bisa dibilang begitu ya, Yuven ya. Salah satu foundernya ya di komunitas ini ya. Oke. Kemudian Hiro. Hiro kenapa kaget Hiro? Halo. Ya, oke Hiro. Sudah berapa lama gabung di Bidara? Kayaknya sejak sama-sama dan teman-teman menginisiasi. Oh, inisiasi juga ya. Kalau Hiro alasannya apa nih gabung di komunitas ini? Alasan? Simpel karena suka nongkrong. Terus kebetulan sama Rosa itu kita satu kantor, cuman kita kerjanya remote dan susah gitu misalnya untuk bertemu. Kayaknya agak echo ya. Iya, mungkin yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya dulu ya. Yang lain bisa di off-kan dulu mic-nya. Oke. Silakan. Ya. Lalu masih ada ya? Karena kerja remote jadi kayaknya susah untuk mendapatkan ruang untuk kayak kita bisa sama-sama saling ketemu. Terus kalau misalkan ya remote kita ketemu itu saja, terus pas ketemu in person juga ketemu orang yang sama. Terus akhirnya kita waktu nongkrong terus kita kepikiran bahwa boleh nih kita misalnya kayak menceritakan suatu hal yang mungkin di luar kerjaan atau kayak mengetahui hal-hal yang lain di luar. Dan lalu dari situ kita pikir ya sudahlah kita ngopi atau nongkrong tapi sambil bahas sesuatu yang positif ya, positif. Yang punya impact lah ya. Oke. Baik, kalau Andini sejak kapan gabung di Bidara? Saya dari Juli kalau tidak salah 2022. 2022 ya. Kenal Bidara dari siapa ya Andini? Saya sekarang mahasiswa. Saya pernah ikut kegiatan tentang Indonesia Mengajar. Kebetulan di situ kegiatan Indonesia Mengajar itu berkolaborasi dengan komunitas Bidara. Jadi tahunya dari situ. Akhirnya kenapa tertarik bergabung sama Bidara? Karena saya pengen tambah pengalaman. Iya, memangnya setelah bergabung ini apa sih yang didapat dari komunitas ini untuk pribadinya Andini sendiri? Saya rasa banyak sekali hal-hal positif yang didapat dari. Kebetulan ini salah satu program Bidara itu ada tentang English Club. Saya juga ikut di situ sebagai sukarelawan. Jadi punya kayak pengalaman tersendiri, ternyata anak-anak kita di sini nih budaya literasinya itu tuh ternyata sangat kecil. Oke. Jadi akhirnya itu juga yang memotivasi Andini ya untuk ikut bergabung ya. Oke, terima kasih Andini. Kalau Tati. Iya Kak. Selamat malam. Tati sudah berapa lama gabung di Bidara? Belum sampai setahun sih, baru. Awal masuk itu Maret kemarin 2023. Maret 2023 baru ya, Maret belum setahun ya. Baru. Ini yang paling muda nih membernya Bidara ya. Iya. Oke. Kenapa tertarik gabung di Bidara? Awalnya saya masuk di Bidara itu dikenalkan oleh kebetulan penginisiasi Bidara ini, komunitas Bidara ini salah satu dosen saya mahasiswa sekarang di Institut Nasional Flores. Jadi setelah saya ikut bergabung, ternyata
di komunitas Bidara itu banyak sekali membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada kaum muda sekarang ini. Salah satunya itu bagian dari sistem reproduksi remaja pada remaja. Jadi dari situ kami belajar, karena masalahnya sekarang itu banyak remaja-remaja yang untuk mengenal sistem reproduksinya itu kurang sekali. Jadi dengan ikutnya Bidara, saya berharap kedepannya apa yang saya dapat bisa bermanfaat. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kemudian ada Teti. Teti, halo, Teti bisa dengar ya? Tadi katanya off cam jaringannya lagi kurang stabil. Oke, terus ada pena merah. Sorry Kak, kalau saya off cam. Oke, Teti tidak apa-apa. Teti sudah berapa lama gabung di Bidara? Sejak Maret 2020. Maret, salah satu founder juga ya? Iya. Oke, kalau Teti sendiri nih apa sih misi visinya, tujuannya untuk gabung di komunitas Bidara ini? Apa yang mendorong Teti untuk mau bergabung, mendirikan komunitas Bidara? Oke, siap Kak. Terima kasih. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Rosa, kita itu berkumpul dengan punya kegelisahan yang sama sebenarnya. Maka sampai lahirlah komunitas Bidara ini. Mulai dari bagaimana seperti yang dikatakan Kak Hartanti tentang bagaimana anak-anak di sekitar kita itu masih sangat tabu membicarakan tentang alat reproduksinya sendiri. Terus kita menemukan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang sangat belum peka terhadap kesehatan mental, lalu tentang kehidupan toxic relationship itu sendiri. Kemudian di dalam Bidara itu juga kita menemukan, akhirnya lahirlah hal-hal isu-isu yang kita gelisahkan dari kaum muda sekarang ini, yang misalnya ada isu-isu tentang lingkungan, lalu tentang bagaimana anak-anak itu harus mencintai belajar. Jadi kita menemukan kegelisahan itu karena saya juga adalah seorang guru, maka dari kehidupan yang di dalam sekolah yang sangat monoton, di komunitas Bidara ini akhirnya saya lebih hidup, akhirnya bisa mengungkapkan semua kegelisahan itu. Oke, baik, keren. Kemudian ada Andi, terus kalau mau juga menyampaikan silakan. Hero, Wik, silakan Wik. Tadi sempat terputus ya Wik, macet tadi Wik ya. Iya. Kalau Wik sendiri bagaimana tadi? Silakan dilanjutkan tadi. Bergabungnya selain karena kakaknya founder, terus kenapa lagi? Sama dengan KTT ya, kegelisahan soal remaja, anak muda yang belum memiliki ruang aman untuk berkumpul, berkomunitas, khususnya di Nagekeo. Kita di situ bisa berbagi, sharing tentang apa saja yang berkaitan dengan anak muda yang kegiatannya positif. Begitu. Oke, baik. Nah, saya selanjutnya ini mau tahu juga nih, sejauh ini apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah komunitas Bidara lakukan sejak awal berdiri sampai dengan saat ini ya. Namun sebelumnya saya kasih satu lagu dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ngobrol kita. Tetap di Forata malam ini, obrolan komunitas pendengar. Untuk Anda saya sampaikan juga yang mau gabung pendengar, silakan ya. Anda bisa ke nomor WhatsApp 0821 3878 8786 ya. Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda tanyakan juga, atau mau sharing-sharing juga silakan, atau mau telepon langsung ke 0821 4451 1957 ya. Saya hadirkan dulu satu nomor lagu ini spesial ini karena kawan-kawan teman-teman kita ini komunitas Bidara dari Nagekeo. Saya hadirkan Nagekeo The Heart of Flores. Dia
Nagekyo The Heart of Flores ya pendengar, tadi satu nomor lagu yang saya hadirkan untuk Anda di obrolan komunitas malam hari ini bersama teman-teman dari komunitas Bidara. Sebenarnya masih panjang lagunya, cuman saya potong saja karena kebersamaan kita juga ini tersisa berapa menit lagi ke depan. Saya mau langsung ngobrol kembali sama teman-teman kita dari komunitas Bidara. Oke, kita lanjut lagi nih ya ngobrol-ngobrol kita malam hari ini di Florata malam ini, teman-teman semua. Saya seperti yang tadi saya sampaikan, tadi saya juga mau tahu nih sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan kerjaan-kerjaan atau kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari komunitas Bidara ini. Silakan. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi kegiatan yang sudah kami lakukan sejauh ini itu terkait dengan English Club secara reguler. Tiap minggu, kemudian ada juga pertukaran budaya. Jadi kebetulan ada teman-teman kami yang berasal dari negara lain, kemudian kebetulan Nagekyo. Jadi kami membuat acara pertukaran budaya. Di situ di mana teman-teman dari luar juga bercerita mengenai kebudayaan mereka, dan kami juga dari Nagekyo membagikan kehidupan kami di seperti apa. Kemudian yang ketiga kita bisa kunjungan ke sekolah ataupun ke panti. Kemudian juga ada bintang daerah itu kita menghadirkan profesi-profesi tertentu untuk kita kenalkan ke teman-teman SMA ataupun kulit. Jadi mungkin yang sudah kami lakukan sebagai tour guide kita hadirkan. Jadi itu kegiatan yang sudah kita lakukan, dan komunitas Bidara juga berkesempatan untuk mewakili untuk ikut program koalisi kopi yang terkait dengan perubahan iklim. Jadi dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian nanti kami kedepannya di bulan Agustus akan melakukan kegiatan penanaman mangrove di wilayah pantai utara. Oke, jadi sudah cukup itu banyak ya. Beberapa kegiatan yang kami lakukan, yang akan kami lakukan dan yang sudah kami lakukan. Oke, nah mungkin Teti bisa menambahkan karena di Bidara juga ada dapur Bidara. Oke, dapur Bidara itu apa? Masak-masak ya? Oke, silahkan Teti. Halo Teti. Halo Kak. Ya, silakan Teti. Saya tambahkan, jadi selain yang disebutkan oleh Kak Ros, di Bidara juga kita ada dapur Bidara. Jadi di dapur Bidara itu saya dan teman-teman di Bidara menamai tempat ruang aman untuk kita diskusi. Itu kita sebut dapur Bidara. Jadi di dalam situ kita bisa diskusi, bisa sambil masak-masak. Salah satu produk yang kami hasilkan itu adalah bakso Bidara, yang sekarang ini sudah berjalan. Selain itu juga kita menerima seperti yang Kak Hiro dan Kak Ros lakukan. Nanti mungkin sebentar dijelaskan juga oleh Kak Hiro. Itu kita terima seperti minyak-minyak kemiri dari mama-mama di beberapa desa yang juga kita bantu untuk pasarkan. Gitu. Nah, itu juga kita lakukan di dapur Bidara. Lalu selain ada dapur Bidara, kita juga melakukan edukasi. Edukasi itu ada beberapa tentang yang tadi sudah saya sebutkan, toxic relationship, kemudian tentang mental health, tetapi baru di antara internal Bidara, belum terlalu luas dampaknya ke remaja atau anak-anak. Tetapi kita sudah pernah melakukan edukasi beberapa 2 kali kalau tidak salah, itu di Desa Lego, Desa Airamo, di
di Lego itu kita melakukan edukasi tentang self love kepada anak-anak usia SD. Itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Gitu kan. Oke. Itu ada beberapa hal yang sudah kami lakukan bersama anak-anak. Lalu kami juga mendampingi anak-anak yang dari SD kelas 3 sampai kelas 6 yang belum bisa membaca. Nah, itu yang sudah kami lakukan dari 2020 kemarin sampai saat ini ya Kak Ros. Oke. Itu Kak. Nanti sebagiannya mungkin akan ditambahkan oleh Kak Hiro. Oke, silakan. Makasih, Hiro, silakan. Ada yang mau ditambahkan katanya tadi? Oke. Jadi ya sebenarnya di Bidara itu kan kita yang jadi potensi kita tuh yang maksudnya kita unggulkan di sini tuh adalah kolaborasi dan jaringan. Jadi emang seperti yang tadi dibilang kegiatannya tuh bisa berapa apa saja. Kita tuh manfaatkan semua potensi yang ada di dalam komunitas. Jadi misalnya Teti karena memang menggerakkan terkait isu-isu KESPO, terus tentang atau kesehatan reproduksi ya, maaf. Ataupun Eko ya. Iya, agak eho ya. Iya. Nah, terus juga termasuk kita coba kayak support UMKM yang kita bisa, tapi bukan support yang dalam bentuk biaya atau apa, tapi kayak lebih misalnya membantu dalam segi pemasaran. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi tetap kita terintegrasi melalui jaringan-jaringan yang ada, dan kita mencoba untuk berkolaborasi, ya memasarkan. Ya kayak sederhananya seperti itu. Jadi dengan potensi yang ada kita mencoba untuk bisa melakukan terbaik yang kita bisa lah. Oke, mantap ya. Keren. Oke, nah kalian ini kalau zaman sekarang gitu ya, namanya kita mau melakukan sebuah kegiatan gitu, butuh yang namanya apa sih namanya ya, bahan bakar istilahnya ya. Bahan bakar. Kalau motor kan perlu bensin gitu kan. Nah, dana itu kan jadi salah satu hal yang pasti ya kita butuh ya, karena kita mau melakukan kerja-kerja begitu. Nah, sementara kalian ini kan komunitas, biasanya nih dapat supportnya nih dari mana sih sejauh ini, atau ada yang memberikan support dari pemerintah atau dari lain-lain? Silakan. Oke. Jadi kami biasanya menerima support dari individual dan juga dari organisasi. Jadi selama ini mungkin awal-awal itu dari teman-teman sendiri, kemudian akhirnya kita juga dapat support dari kerjasama yang kita lakukan dengan lembaga lain. Itu baik secara materi maupun secara yang bukan non materi ya. Nah, jadi misalnya ada teman-teman yang mereka berkecimpung di Taman Bacaan Pelangi, itu kita undang untuk menjadi narasumber untuk mendongeng. Nah, jadi mereka tidak dibayar, tapi mereka menyumbangkan waktunya. Kemudian untuk tempat nongkrong sendiri, kebetulan teman kami punya kafe, dan itu kami biasa jadikan sebagai tempat atau tempat kami untuk berkumpul. Jadi itu yang kami manfaatkan. Tapi simbiosis mutualisme ya. Simbiosis mutualisme. Dan juga ada beberapa teman yang mereka melihat postingan kami, kemudian mereka merasa kegiatan kami bermanfaat dan mereka mulai mau menyumbangkan gitu. Jadi selama ini memang belum terlalu banyak biaya yang kami keluarkan. Namun karena kami berjejaringnya sudah semakin kuat, kami juga mulai mendapatkan bantuan. Kami menerima bantuan dari lembaga-lembaga lain juga. Oke, baik. Nah, dari 2020-an ya sampai 2023 dalam perjalanan komunitas Bidara ini, apa sih hambatan, tantangan yang kalian temui, kendala-kendala di lapangan selama kalian melakukan kerja-kerja sosial nih? Kami berkomitmen untuk berkegiatan setidaknya sebulan sekali ya Kak ya. Jadi tantangan yang kami hadapi itu biasanya antara
waktu dari waktu yang belum bisa kami manage dengan baik untuk betul-betul menata bidara ini tadi menjadi dewasa, karena tadi masih bayi ya. Karena kami ingin agar bidara ini bisa ada, bukan kami lagi gitu. Ada mungkin karena kami juga sibuk bekerja, kami berharapnya mungkin ada lebih banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung, kemudian mereka yang menjadi mengurusi gitu. Jadi sistem itu yang belum kami bangun gitu. Jadi mungkin kami membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan ruang untuk berdiskusi bagaimana kami lebih melibatkan lebih banyak teman-teman muda yang mau berkontribusi. Oke, itu kan secara internal ya. Kalau eksternal nih, kendala yang kalian ketemukan di lapangan itu seperti apa? Yang kami ketemukan di lapangan, mungkin yang lain bisa menambahkan ya. Ada yang mau tambah? Kalau selama ini mungkin kekurangan ya sebenarnya. Sebenarnya karena banyak orang yang mau gitu mengundang kami, misalkan untuk ke kecamatan, karena banyak teman-teman komunitas lain juga yang ingin untuk dikunjungi. Jadi tapi kami belum memiliki waktu dan sumber daya juga gitu. Jadi mungkin untuk uang transport atau itu yang agak susah ya. Karena kami harus membawa teman-teman dari Mbai kemudian ke kecamatan, atau ada teman-teman yang dari kecamatan mereka ingin mengikuti kegiatan kami di Mbai. Jadi itu yang susah sih, salah satu tantangannya. Padahal mereka ingin sekali bergabung. Kalau dengan masyarakat sendiri, ada tidak yang kalian kendalakan, dia hambatan-hambatan yang kalian temui gitu? Secara pribadi sampai saat ini saya belum ada ya. Sejauh ini mereka selama kegiatan itu positif, mereka mendukung. Oke. Apalagi kalian. Cuman memang ada pertanyaan buat apa sih begitu? Ya ada. Untuk buat apa sih, untuk apa sih kayak sibuk-sibuk begitu gitu, itu juga ada. Mungkin ibu Teti bisa bercerita pengalaman. Teti mau cerita pengalamannya, boleh, silakan. Oke, boleh Kak. Saya tambahkan yang tadi yang mungkin eksternal ya. Kalau ada kendala kesulitan itu kayaknya kami itu selalu kesulitan orang deh untuk bergabung ke bidara. Jadi karena kita masing-masing dengan jam kerja yang berbeda-beda, jadi kita tuh sangat membutuhkan relawan. Nah, tapi setiap kali kita ngajak orang atau kita coba berbagi, mau tidak ikut kegiatan ini, tapi biasa yang ditanyakan pertama, bayarannya berapa? Jadi ya orientasinya beda berarti ya. Iya betul Kak. Jadi memang kayak kerja-kerja kerelawan seperti yang bidara lakukan itu memang sangat sulit untuk dibangun pemahaman bahwa ini penting ternyata untuk pemahaman ini ke depan atau rencana belajar kita ke depan atau apa, itu sangat sulit untuk kita bangun pemahaman itu. Kalau dari saya sih itu Kak. Oke, baik, terima kasih Teti. Nah, memang sih ya, menemukan orang-orang yang sevisi, punya orientasi yang sama, apalagi kerja-kerja sosial ini memang tidak banyak ya, karena tiap orang punya orientasi yang beda-beda begitu. Ada yang orientasinya di profit ya, tapi kalau memikirkan tentang masa depan Nagekeo ke depan sebenarnya ada di tangan anak-anak muda ya, seperti dari teman-teman bidara yang lakukan ini ya. Ini tentunya yang kalian kerjakan ini kan untuk masa depan Nagekeo. Mungkin tidak terlihat dalam waktu yang cepat ya, 10-20 tahun ketika apa yang kalian lakukan ini sudah bisa dirasakan begitu oleh orang banyak. Nah, terakhir ini karena kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita nih, saya kasih kesempatan, silakan nih, apa yang menjadi harapan, kemudian ajakan juga nih untuk anak-anak muda di Nagekeo agar bisa bergabung. Baik, mungkin harapan kami dari komunitas bidara, banyak teman-teman muda yang mau bergabung. Nanti mungkin kami akan menginformasikan ada untuk pembukaan relawan, dan kami berharap banyak yang mau bergabung. Tadi seperti kata Teti, kalau misalkan ada bayaran boleh, kalau tidak juga boleh. Jadi boleh bergabung.
Jadi itu yang kami harapkan, dan juga mungkin Bidara bisa lebih banyak berjejaring dan mendapatkan banyak kenalan baru dan juga manfaat baru bagi anggota Bidara dan juga nanti bagi teman-teman yang kita bantu. Oke, yang mau gabung nanti bisa pantau di Instagram ya, komunitas Bidara ya. Betul. Bidara_Nagekeo di akun Instagram. Oke, baik. Oke, kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita, teman-teman komunitas Bidara. Terima kasih waktunya, semua sudah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol malam hari ini di obrolan komunitas. Tetap semangat dengan kerja-kerja sosialnya teman-teman. Semoga bisa membawakan sebuah hal yang positif ya untuk Kabupaten Nagekeo sebagai the heart of Flores ya, kayak lagu tadi ya. Jadi the heart of Flores yang indah bukan hanya alamnya saja, tapi SDM-nya juga punya kualitas yang bagus begitu ya. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Oke, itu dia pendengar obrolan kita bersama teman-teman dari komunitas Bidara Nagekeo. Semoga ada hal-hal positif ya yang bisa diambil malam hari ini di obrolan kita. Dengan semangat mereka sebagai anak-anak muda Nagekeo, mereka punya tujuan yang luar biasa sekali ya untuk anak-anak dan remaja di Nagekeo, dengan seperti apa yang sudah disampaikan tadi pendengar. Kita sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar. Saya ajak Anda kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita. Kekeringan mulai melanda sebagian wilayah Jawa Tengah, ditandai dengan adanya laporan dari sejumlah kabupaten terkait dengan krisis air bersih. Menyambut Idul Adha 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi ke 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru di tanah air. Dikutip reporter Pro 3 RRI Tegar Hanif, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, pengelolaan dan juga pendistribusian daging sapi kurban Presiden ini nantinya diserahkan kepada pemerintah provinsi masing-masing. Kalau tahun lalu itu 34 provinsi. Sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk, jadi menjadi 38. Di mana saja Bapak Presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan. Bagaimana proses pendistribusian? Yang pertama adalah Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Dirjen Bimas Agama untuk memberikan yang terbaik sapi-sapi dari Bapak Presiden. Dicek kesehatannya, harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, dan tentunya bobotnya juga antara 900 kilo sampai 1,2 ton. Untuk jenis sapi yang disalurkan ke tiap provinsi menurut Heru memiliki jenis yang beragam, baik simental, limosin, Brahma, hingga peranakan Onggole. Sedangkan di DKI Jakarta sendiri sapi yang akan diserahkan ke pengelola Masjid Istiqlal merupakan sapi jantan berjenis simental berbobot 1,2 ton. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengevaluasi sistem pengawasan serta mengusut tuntas dugaan adanya pungutan liar atau pungli senilai 4 miliar rupiah di rumah tahanan yang mereka kelola karena dinilai mencoreng kepercayaan publik. Berikut laporan Rizky Supermana. Segera mungkin evaluasi karena itu jadi sistem yang memang mungkin sudah lama berjalan. Menanggapi isu dugaan adanya pungutan liar pungli di rumah tahanan rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni hari ini kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta meminta kinerja KPK untuk segera dievaluasi karena diduga sistem pengawasan di rutan tersebut menjadi lemah.